Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan selain jumpa lagi di channel Jaga Lub itu, semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah turahkan untuk kita semuanya. Ustadz Suprarman Abdul Karim Hasan menyampaikan sejarah keberadaan gerak langkah Pak Alwi di bumi Nusantara ini yang notabene kalau tidak ada tesis Kiai Haji Madudin Usman-Al-Bantani, tidak ada PWI Laskar Sabilillah, maka mereka akan terus-menerus menggerogoti, membelokkan sejarah, membuat makam-makam palsu karena dipandang Nahdlatul Ulama pikuh pekeuh. Sehingga PWI LS walaupun bukan banom Nahdlatul Ulama punya kewajiban untuk meluruskan sejarah tersebut. Sampai dengan titik saat ini sudah terdeteksi hampir 3.000 makam-makam palsu di seluruh Indonesia ditangani dengan baik oleh PWI LS yang notabene saat ini merambah sampai dengan Kalimantan. Tentunya ini tidak kecil perjuangan mereka PWI Laskar Sabilillah untuk bagaimana membantu struktural Nahdlatul Ulama, karena PWILS dibangun lewat kultural yang mereka mengaku sebagai Nahdlatul Ulama. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU semua mendirikan PWI Laskar Sabilillah, bukan NU sebagai banom, tapi dia merupakan organisasi yang menguatkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Setidak-tidaknya Pak Yai, saya punya 5 alasan. Nah, ini harus kita populerkan se-Indonesia itu. Yang pertama, sejak munculnya kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, orang-orang yang tadinya mengklaim sejarah NU sudah tidak berani bunyi lagi. Coba bayangkan, mereka berani mengatakan pendiri NU itu ada 4, nambah 1, yakni Habib Hasim bin Yahya. Suaking manutnya kiai-kiai kita sama Habib, nggak berani ngebantah, sampai kemudian ditulis buku yang sengaja untuk membelokkan sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama. Para kiai kita mau ada kesungkanan untuk membantahnya. Karena mengapa? Oh, dia cucu Nabi soalnya, Pak. Ada juga Habib yang nyanyi di panggung apa? Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik gurune NU. Ini Rizik ini ketua FPI, kerjaannya menghina Gus Dur, ngomongin Gus Dur buta. Selama ini kita nggak berani mengkritiknya, Pak, karena takut kalau itu putunya Kanjeng Nabi. Nah, sejak ada kajian Kiai Imad dan nyata bagi kita, oh ternyata bukan, mulai warga Nahdliyin berani mengkritik dan terbongkar semua klaim-klaim terhadap sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini nggak bisa kita hilangkan. Yang kedua, klaim terhadap sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah kita diklaim, Wali Songo kemudian dibaalwikan. Ini fakta loh, Pak. Siapa yang berani berbicara ketika Wali Songo dibaalwikan? Nah, di sini ada saksi nih, sejarah garis darah Sayyid Muhammad Afandi. Kakeknya adalah Syekh Abdullah Kahfi, pendiri pesantren tertua zaman Wali Songo. Itu saksi sejarah. Dan tes DNA-nya J1. Sidogiri juga begitu, tes DNA-nya J1. Jelas itu Bapak Ibu. Sedangkan yang hari ini mengklaim Wali Songo, DNA-nya beda. Wali Songo DNA-nya J1, sedangkan mereka DNA-nya G, jauh ke bedok. Yang satu ke sono, yang satu ke sono. Udah beda itu. Sejarah NKRI diklaim, Imam Bonjol dihabibkan, sampai bendera merah putih diklaim, lagu-lagu kebangsaan kemudian diklaim. Dan ngapunten nih, ngapunten, pemerintah saja nggak berani ngomong. Saya tunggu-tunggu, adakah yang berani ngomong? Hei pemerintah yang digaji oleh rakyat, hei pemerintah yang menikmati kehidupan, digaji oleh rakyat, dibayar oleh rakyat, mana cangkemmu? Ada orang yang mengklaim pahlawan kita, mana cangkemmu? Halo? Ini selain Pak Agus, kalau Pak Agus mendukung kita soalnya.
Saya mohon maaf, orang-orang yang digaji oleh rakyat, punya gaji besar, punya jabatan Bapak Ibu, yang punya kewajiban menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, saat ada segerombolan orang mengklaim negara kita, mengklaim sejarahnya, mana suara orang-orang yang digaji oleh rakyat? Sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, mereka nggak berani lagi mengklaim. Berarti kita menguatkan Bapak Ibu. PWI Laskar Sabilillah ini bukan provokator, menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sampai mereka mengatakan Indonesia ini pintu tarik. Sampai kuping kita saja selip dengar itu Pak. Pikir kita pintu kan? Ternyata nggak pakai huruf B, itu bahasa Arab bintu. Bintu niku bu artinya anak wedok. Jadi Indonesia ini dikan anak wedok tarim. Bahkan ada yang mengatakan bintu Hadramaut, anak wedok Hadramaut. Bahkan dalam bahasa Arab Amiyah, dalam bahasa Arab Pancaran, bintu itu artinya perempuan yang bisa ditiduri dengan dibayar bisyar. Halo, yang tahu istilah bisyar mana ya? Banyak tahu ya. Perempuan yang bisa tidur gara-gara dengan cara dibayar. Ini kan penghinaan kepada bangsa Indonesia. Dua. Yang ketiga, mereka yang berani merendahkan kiai-kiai NU sekarang nggak berani lagi. Oh, zaman biyen kita tahu betul yang namanya kiai Bapak Ibu nggak boleh selevel sama Habib. Apa kata mereka? Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang berilmu. Kaki Habib ahli maksiat lebih mulia daripada endase kiai yang mengamalkan ilmunya. Makanya kiai-kiai se-Indonesia nggak boleh duduk sama kedudukannya sama Habib-Habib itu. Bahkan mereka merendahkan. Mana ada Pak yang mereka mau cium tangan kiai? Nggak ada. Walaupun Habibnya Habib bocil, nggak ada. Saya pernah satu panggung sama Habib bocil yang ceramah saya duduk paling pinggir, si bocil duduk paling tengah. Saya sebut bocil Pak, belum nikah masih bujang, semua orang cium tangannya, saya kagak. Ustadz Parman mah iri. Bukan iri Bapak Ibu, itu orang ilok yang sedemikian rupa. Dia baru anak kemarin sore, sedangkan terpampang yang ceramah saya. Kecuali kalau saya cuma tamu. Ini fakta dan kenyataan Bapak Ibu. Nggak mau mereka membubuhkan badan sama kiai-kiai NU, nggak mau. Tapi sejak ada kajian, sejak ada PWI Laskar Sabilillah, mulai mereka cari perhatian ke kiai-kiai NU. Sudah mulai mau cium tangan. Ini kan luar biasa efeknya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pendawiran. Coba kita survei se-Indonesia Pak, 226.000 pesantren NU di Indonesia ini. Saya survei di Lampung Tengah itu Pak, semua pesantren NU korban pendawiran. Orang bisa datang berhari-hari bermobil-mobil minta duit sama kiai-kiai NU, nggak pulang kalau nggak dikasih. Begitu pulang setelah dikasih duit, semua isi kamar mandi habis, odol, sabun muka, punya dalamnya Pak Yainya itu habis semua. Kata Bu Nyai, bah itu putune Kanjeng Nabi beneran tak bah? Lo ngapa mah Mi? Kata si Abah, enggak. Kok maling odol, maling sabun mandi? Ini fakta loh. Ini terjadi loh Pak, seluruh Indonesia. Mungkin yang nggak pernah ngurus pesantren nggak tahu. Yang pernah ngurus pesantren tahu bagaimana mereka datang mendawil di pesantren-pesantren. Sejak ada kajian Kiai Imad, luar biasa. Datanglah, tepuk tangan dulu. Datanglah Syekh Imad bin Utsman Al-Bantani, jeng jeng, teng teng teng, nggak berani lagi. Zaman dulu jangan-jangan dia itu kalau suka dawil lah, jangan-jangan ya. Sekarang mungkin nggak berani lagi Bapak Ibu, bener itu. Saya tanya-tanya ke pondok itu nggak berani lagi. Mohon ngapunten ya. Ada Roi Suriah didatengin oleh kabib-kabib mau ngadain hall katanya, Masya Allah, dikasih sedikit Pak, amplopnya diginiin. Berapa ini Kiai? Roi Suriah setinggi itu, santri aja nggak berani berjalan di hadapannya. Sama si kabib sambil ngangkat kaki di atas kursi. Berapa ini Kiai? Nggak ada harganya Kiai kita Pak di hadapan mereka itu. Bahkan saking parahnya pendawilan. Makanya ini sudah qadarullah Bapak Ibu. Adanya kajian itu sudah qadarullah. Yang kelima, terungkap 3.000 makam palsu se-Indonesia.
termasuk di Lampung Bapak Ibu. Alat-alat Mataram mengungkap ada 3.000 makam palsu. Yang jadi korban siapa kalau makam palsu? Ya kita warga Nahdliyin, siapa lagi? Suka ziarah itu warga NU semua kok. Kita korbannya itu Bapak Ibu akan makam-makam palsu itu. Oke, sementara waktu kita analisa mungkin motifnya ekonomi, kotak amal dan lain sebagainya. Tapi belakangan kita sadar Bapak Ibu, Israel menjajah Palestina setelah membuat 3.000 makam palsu di Palestina. Dengan 3.000 makam palsu di Palestina, mereka bisa mengklaim Palestina milik Israel. Jangan-jangan 3.000 makam palsu yang mereka bangun di Indonesia ini Bapak Ibu adalah upaya kedepannya untuk mengklaim Indonesia warisan mereka. Dan itu sudah kita dengar di mana-mana, termasuk di Lampung Tengah, di Spontan, Habib Malik Abdullah. Padahal itu bukan Habib. Yang mengisbat siapa? Seorang Habib dari marga Al-Muhdor. Dia yang mengisbatnya. Dan sayangnya sudah dikeluarkan SK-nya dari Dispar Senibut, Dinas Pariwisata dan Seni Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Bayangkan Pak, segitunya mereka merekayasa makam palsu sampai keluar izin dari dinas di kabupaten tersebut. Ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Halo? Terlalu serius ya ceramahnya ya.